Nah, ini dia teman-teman, kursusan nomor 111 kanan jalan EFS, oke. So, nah ini di kiri jalan juga ada, tapi tadi udah include ya. Oke, sekarang kita mencari kursusan lagi. Hai, selamat datang di YouTube channel Mahir Bahasa, YouTube channel yang membahas tentang kamu Inggris Pare dan tips belajar bahasa Inggris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Mahir Bahasa, YouTube channel yang membahas seputar tentang kamu Inggris Pare dan tips belajar bahasa Inggris. Ya, kali ini kalian berada di video terakhir, yaitu part 4, konten tentang keliling kampung Inggris Pare atau ngitung kursusan di kampung Inggris Pare. Well, teman-teman, di part 4 ini kurang lebih kursusan juga masih banyak. So, buat kalian yang belum nonton part 1, part 2, sama part 3, kalian bisa tonton ya. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ini. Atau kalau enggak, kamu cari aja di playlist kita. Oke, langsung aja kita menuju jalanan. Wah. Oke gengs, kita sekarang melanjutkan part 4 ya. Kita mulai dari Jalan Dahlia. Nah, ini dia Jalan Dahlia, teman-teman. Jalan Dahlia ini dekat dengan Jalan Cempaka dan Jalan Krisan. BTW, sebentar lagi di kiri jalan ada kursusan ya, teman-teman, namanya Dahlia English. Nih, dia Dahlia English nomor 101. Dan lalu kemudian di sebelah kanan setelah ini ada kursusan bahasa Inggris namanya Mr. Language nomor 102. Disusul setelah sampingnya ada Excellent nomor 103. Maaf nggak ke record ya Excellent. Lalu kemudian ada 104 Mr. One ya di sebelah kanan. Oke, lalu kemudian ada lagi di sebelah kiri. Nah, ini akses ya teman-teman, nomor 105 kursusan di kampung Inggris Pare. Oke, sekarang kita lanjut menelusuri Jalan Dahlia. Di Jalan Dahlia ini ya lumayan ada banyak ya, kayak tadi beruntun-beruntun gitu gengs. Nah, ini ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke Jalan Anyelir ya, yang udah aku record di part 2, kalau nggak part 3 aku lupa. Kalian bisa cek aja langsung yang belum nonton. Nah, ini ya teman-teman, di sebelah kanan ada Alivia Institute, itu nomor 106 ya guys, kayak gitu. Nih dia. Oke, lanjut teman-teman. Oke, setelah ini akan ada kursusan lagi di sebelah kiri ya, aku kasih panah MLC ya guys, kayak ini. Noh, di sono. Oke, kita lanjut ke depan. Dan teman-teman, ini di sebelah kiri lagi ada juga kursusan bahasa Inggris namanya Oxford nomor 108. Lalu kemudian di sampingnya juga ada namanya Mr. Einstein nomor 109. Dan di ujung Jalan Dahlia ini udah habis ya, di depan udah pertigaan. Karena udah nggak ada kursusan lagi, kita akan putar arah dan mencari jalan yang lain. Oke, ini aku langsung belok kanan dari Jalan Dahlia tadi, putar balik belok kanan menuju Jalan Aster. Nah, Jalan Aster ini ada berapa kursusan sih? Sebelumnya lumayan ada banyak juga, tapi nggak tahu ya, karena pandemi udah banyak yang tutup. BTW, setelah ini kanan jalan ada office-nya Big Ben. Nih dia, Big Ben office-nya ya, Big Ben. Lalu kemudian disusul dengan kanan jalan lagi EFS ya teman-teman, kursusan nomor 111 EFS. Oke, nah ini juga ada kelas. Nah, oke, lanjut ke depan. Nih sebentar lagi kiri jalan ada kursusan juga gengs, namanya Amsterdam. Dulu office-nya di pojok sini, tapi aku nggak tahu office-nya sekarang di mana. Tapi dulu situ ada kursusan ya namanya Amsterdam, tapi aku kasih tunjuk aja situ karena benernya masih ada tuh, Amsterdam. Oke, kita lanjut ya. Ini kita menelusuri Jalan Lamtana, tapi Jalan Lamtana kan udah ya, jadi kita skip. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kalau dari Jalan Lamtana itu lurus saja terus. Lalu ini kita masuk Jalan Beringin. Nah, di sebelah kanan ada Kampung Turki Pare ya. Lalu kemudian kita lurus menelusuri Jalan Beringin. Nah, setelah ini ada kursusan bahasa Inggris, letaknya di kiri jalan ya guys, di kiri jalan, namanya Finisi. Nah, tulisannya Finisi, namanya Finisi. Ini dia yang atas, nomor 114. Nah, setelah Finisi ada kursusan bahasa Inggris namanya Egypt ya teman-teman, nomor 115. Dan di depan Egypt ini ada kursusan juga bahasa Inggris namanya Bule House. Oke, nah ini yang punya bule langsung.
Bule House. Nah ini di Jalan Beringin ini tak telusuri sampai depan, kayaknya nggak ada lagi, sampai sono nggak ada lagi, adanya cuman kelas, camp, asrama, tempat makan dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita balik aku pengen ngajak kalian jalan-jalan dulu menelusuri Jalan Beringin ya gengs, biar kalian tahu situasi Jalan Beringin itu sudah persawahan ya, deket-deket sawah. Jadi kalau lurus lagi ada Taman Karambola, tapi aku memutuskan untuk balik aja. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Mayang. Di sini ada kursus namanya Maestro English ya, 117, nomor 117 dari konten yang aku hitung. Kita lanjut ke depan lagi menelusuri Jalan Mayang guys, menelusuri Jalan Mayang. Nah, di sini ada FLC. Nah, cuman aku nggak nge-record office-nya ya. Jadi semuanya itu yang aku record office-nya. Cuman ini bukan office-nya karena office-nya lumayan jauh. Nanti dari sini belok kiri agak jauh, jadi aku nge-record plangnya aja kayak gitu ya, biar teman-teman tahu kalau ada kursusan juga namanya FLC. Oke, nah di Jalan Mayang cuman secuil ini doang. Setelah ini udah habis, aku putuskan belok kiri sedikit karena ada kursusan ya. Nah tulisannya Jeniuse, nggak tahu bacanya gimana ya, yang penting kayak gitu di Jalan Nusa Indah. Nah kalau kantornya FLC ini lurus, nah lumayan jauh ya, jadi aku putuskan tadi udah ada pelangnya, kayaknya nggak tak ambil aja untuk kantornya atau office-nya. Nah karena ini kayaknya cuman sedikit, akhirnya aku balik aja ya gengs. Nah di sini aku masuk ke Jalan Sri Rezeki. Sri Rezeki ini di sini ada satu kursusan ya. Nah kanan jalan ini guys, namanya 22nd, kursusan nomor 120, 22nd atau 22nd. Oke, di Jalan Sri Rezeki ini cuman satu, karena setelah ini juga habis. Ini cuman gang masuk gitu loh gengs. Oke, nah maka kalau aku habis ini putuskan untuk pindah jalur lagi. Oke, sekarang kita berada di Jalan Selasih. Di Jalan Selasih ini juga gang teman-teman, ada satu kursusan juga. Nah ini sebelah kanan jalan, kalau dari sini namanya Interpeace. Interpeace ya teman-teman, nih sebelah kanan jalan Interpeace. Ini dia. Oke, di situ aja kayaknya Jalan Selasih cuman satu doang, nggak ada yang lain lagi. Tapi aku pengen ngajak kalian menelusuri dulu Jalan Selasih. Ini kalau kalian lurus notok ini keluar nanti ke Jalan Brawijaya gengs, ke Jalan Brawijaya. Oke, ini ada TK kalau nggak salah. Ya TK. Ini ke Jalan Brawijaya, lurus notok keluar. Nah ini dia Jalan Brawijaya, jalan utama. Jadi ini letaknya kursusannya itu di gang kecil. Oke, next. Nah sekarang kita ke Jalan Aselia. Aselia ini juga gang ya, nanti keluar itu ada mobil lewat barusan, itu di Jalan Brawijaya seperti tadi. Nah di sini juga ada kursusan gengs ya. Kursusan kanan jalan satu kalau nggak salah. Nah ini dia, oke, Nexus IELTS. Nah ini teman-teman, itu dia kursannya. Kayaknya cuma satu doang itu, karena ya juga gang, juga pendek gangnya, dia juga nggak banyak. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah ini di gang kecil, aku nggak tahu nama gangnya apa. Aku tulis Jalan Brawijaya aja, gang masuk. Nah di sini dulu ada IELTS Impact. Nah, nggak tahu sekarang masih buka atau enggak, tapi cuman dulu di sini IELTS Impact. Oke, kita lanjut ke depan. Nah ini dia, lanjut lagi di kiri jalan akan ada kursusan namanya Logico ya, kursusan nomor 124 Logico. Oke, kita lanjut. Di sini kita menelusuri gang sempit atau gang kecil, dan kayaknya nggak ada kursusan lagi ya di sini teman-teman. Udah tidak ada lagi kursusan. Jadi ya aku nge-record ini biar teman-teman tahu aja sih gang-gang kayak gini. Jadi kalau di Kampung Inggris Pare kursusan itu sampai masuk gang-gang kayak gini ya teman-teman. Karena di gang-gang kecil pun juga banyak perumahan, banyak asrama, banyak kosan, banyak warung kayak gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga membantu recording video keliling Kampung Inggris Pare. Baiklah teman-teman, inilah akhir dari video yang keempat, akhir dari perjalanan kita keliling hitung kursusan di Kampung Inggris Pare.
Memang ya, kursan di Kampung Inggris Pare itu banyak banget, bahkan ada 100 lebih ya. Dan ini ada di tahun 2021, bahkan tahun 2016 lalu kursan di Kampung Inggris Pare juga udah 100 lebih. Cuman kursannya ya ada yang tutup, ada yang buka, ada yang masih tutup, ada yang baru buka juga. Tutup buka juga banyak. Nah, termasuk yang aku videoin di video ini, nggak semua kursan juga buka, ada sebagian juga yang tutup. Tutup dikarenakan banyak sekali alasan ya, terutama karena pandemik, karena COVID-19 ya. Itu yang menyebabkan banyak tutupnya kursan di Kampung Inggris Pare, karena memang student yang ke Pare sedikit, nggak sama dengan hari-hari normal sebelum COVID-19. Jadi kalau kalian melihat di video-video aku ya, ketika aku checking video keliling Kampung Inggris Pare, ngitungin kursusan, kok sepi Kampung Inggris Pare? Ya memang kondisinya saat ini memang sepi seperti itu. Bukan karena apa ya, memang karena masih kondisi COVID-19. Jadi kalau hari normal itu rame banget teman-teman. Banyak sekali kursan yang bakalan buka ya, nerima murid-murid. Tetapi karena kondisi lagi pandemic atau COVID-19, jadi banyak di antara mereka juga tutup. Dan satu hal lagi yang aku pengen jelaskan kepada kalian, nanti kalau misalkan suatu saat kalian tanya, Kak, rekomendasikan kursan yang baik dan bagus dong. Oke, akan aku jawab sekarang. Jadi kalau kita bicara kualitas ya, semua kursan di Kampung Inggris Pare mulai dari kursan 1 yang aku sebutin sampai kursan 100 berapa itu ya, kalau kita bicara tentang kualitas kemungkinan hampir sama sih kualitinya. Yang membedakan adalah biayanya, metodenya, kemudian fasilitas yang akan kalian dapatkan. Mungkin yang biayanya mahal itu fasilitas yang akan kalian dapatkan ya bagus, misalkan seperti asramanya ya, tempat tidurnya atau tempat belajarnya itu bagus. Kalau misalkan biaya murah, mungkin tempat asramanya atau tempat belajarnya pun juga biasa. Tetapi sekali lagi aku bilang, kalau misalkan kalian belajar di Kampung Inggris Pare, pasti yang kalian cari adalah keilmuannya kayak gitu. Jadi ya, aku bilang semua kursannya itu hampir sama, yang membedakan hanya metodenya atau fasilitasnya gitu ya teman-teman. Nah, kenapa aku bilang hampir sama? Karena penilaian orang itu subjektif ya. Belum tentu yang aku bilang baik menurut kalian baik, belum tentu yang kalian nilai itu baik menurut aku baik. Nah, maka ukuran baiknya subjektif, tergantung kebutuhan masing-masing kayak gitu ya. Kebutuhan kamu apa, lalu kemudian kamu ingin ngambil kursan di mana. Kayaknya next konten aku akan review kursan satu persatu. Kayaknya bakalan seru deh review kursan satu persatu. Mungkin aku juga akan record program-program ya di Kampung Inggris Pare itu belajarnya seperti apa. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan tentang Kampung Inggris Pare atau ingin request video seperti apa di YouTube channel aku, kalian komen aja di bawah. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Dan kalau kamu punya pertanyaan jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel ini terus berkembang. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.